Halo, jadi selanjutnya kita akan mempelajari tentang luas segi 4. Nah, sebelum kita mempelajari luas segi 4, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal segi 4 itu sendiri. Yang pertama ada persegi. Saya rasa untuk persegi dan persegi panjang sudah pernah diajarkan di sekolah dasar waktu kamu kelas 6, pasti sudah hafal di luar kepala. Kita hanya akan mereview sedikit. Untuk persegi mempunyai sisi sama panjang. Semua sisinya sama panjang. Berarti untuk sisi yang ini, dan yang ini itu panjangnya sama besar. Yang kedua mempunyai 4 simetri lipat. Persegi panjang. Ciri-cirinya yang pertama mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Jadi 2 pasang ya. Kalau yang pertama pasangannya si panjang, ini sisinya akan sama panjang. Yang kedua adalah pasangannya si lebar. Jadi ini pasangan pertama panjang, pasangan kedua adalah lebar. Kedua mempunyai 2 simetri lipat. Yang ketiga adalah yang layang, mempunyai 2 diagonal yang tidak sama panjang, yaitu diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, diagonal 1 itu adalah yang OP. Itu adalah diagonal 1. Sedangkan diagonal 2-nya adalah MN. Selanjutnya mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. 2 pasang sisi yang sama panjang yang dimaksud adalah yang pasangan pertama itu adalah MP dan MO, pasangan kedua adalah ON dan OP. Bangun yang selanjutnya adalah trapesium. Trapesium di sini ada 2, yang di atas ini adalah sama kaki, sedangkan yang ini adalah trapesium siku-siku. Dengan ciri-ciri mempunyai 1 pasang sisi sejajar, yaitu A dan B. Yang dimaksud A dan B yang panjang sisi atas dan panjang sisi bawah. Mereka sejajar tapi tidak sama panjang. Mempunyai 1 panjang sisi yang sama panjangnya. Maksudnya terutama untuk trapesium sama kaki, diingat bahwa sisi sebelah sini akan sama panjang dengan sisi sebelah sini. Yang selanjutnya ada belah ketupat dan jajar genjang. Untuk belah ketupat mempunyai 2 diagonal yang tidak sama panjang, yaitu diagonal 1 dan diagonal 2, sama seperti di layang-layang. Kalau kita tulis di sini M N O P, berarti diagonal satunya adalah MO, sedangkan diagonal 2-nya adalah NP. Ciri-ciri selanjutnya semua sisi sama panjang. Jadi untuk belah ketupat setiap sisi ini akan sama panjang. Sisi ini panjangnya akan sama dengan yang ini, akan sama dengan yang ini, akan sama dengan ini. Diperhatikan bahwa tanda sama panjang itu adalah garis 2 seperti ini atau garis 1. Kalau ada tanda yang dengan tanda panah, misalnya seperti trapesium, saya buatkan tanda panah sisi panjang A dan B. Itu artinya mereka sejajar, tapi tidak sama panjang. Jadi dibedakan jika 2 begini atau jika 1 garis itu artinya sama panjang. Tapi kalau tanda panah itu artinya sejajar. Yang terakhir ada jajar genjang. Mempunyai ciri-ciri punya 2 pasang sisi yang sejajar, yaitu yang atas ini. Ini adalah pasangan yang pertama dan yang menyamping. Itu adalah pasangan yang kedua. Yang kedua tidak mempunyai simetri lipat. Nah, setelah kamu belajar tentang ciri-ciri, kita akan melanjutkan ke rumus luas segi 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus luas segi 4. Yang pertama adalah persegi. Karena tadi di awal kita sudah mengetahui bahwa sisi setiap persegi itu sama panjang, maka luasnya menjadi sisi kali sisi.
Yang kedua ada persegi panjang. Luas persegi panjang adalah tadi persegi panjang mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu panjang dan lebar. Sehingga rumusnya menjadi panjang dikali dengan lebarnya. Tahu biasanya P dikali L. Selanjutnya ada layang-layang. Layang-layang tadi kita mempunyai diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, rumusnya menjadi setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Trapesium, tadi kita mempunyai dua sisi. Untuk trapesium, tadi kita punya satu pasang sisi yang sejajar. Satu pasang sisi yang sejajar dan kita punya tinggi. Sehingga rumus luasnya menjadi setengah dikali jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar. Tadi sisi sejajarnya adalah A dan B. Sehingga kalau dijumlahkan rumusnya jadi setengah kali A plus B. Jadi nanti kalau menghitung ditambah dulu baru dikali dengan setengah. Lalu dikali dengan tinggi. Selanjutnya ada belah ketupat. Rumusnya akan sama dengan layang-layang karena mempunyai dua diagonal. Rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Dan jajar genjang. Rumus jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Nah, semua rumus ini seharusnya sudah dihafalkan di luar kepala. Kita akan masuk ke contoh soal.